Baik, saat mencoba untuk memberikan sanggahan secara ringkas terkait dengan pengajaran Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang lagi viral hari-hari ini terkait dengan doktrin tentang Yesus atau istilah teologinya Kristologi. Dalam seri pengajaran yang tema besarnya Logos, di sana Pendeta Erastus Sabdono mencoba memberikan bukti-bukti tentang kemanusiaan Yesus, dan benar-benar beliau memberikan penekanan tentang kemanusiaan Yesus pada saat dia berinkarnasi. Dan menurut saya, ya, ini tidak salah ketika memberikan penekanan terhadap kemanusiaan Yesus. Tetapi pada saat bersamaan yang menjadi persoalannya, beliau menolak kealahan Yesus pada saat dia berinkarnasi. Nah, masalahnya di situ. Nah, sebab ketika Alkitab menjelaskan tentang kemanusiaan Yesus, itu dalam rangka, dalam kaitan atau dalam konteks penyelamatan. Yesus harus benar-benar menjadi sama seperti manusia, sehingga dia memenuhi kualifikasi sebagai penebus atau sebagai penyelamat. Ya, poinnya di situ. Jadi pada saat hanya mengakui kemanusiaan Yesus, ya, dan menolak kealahan Yesus, ini adalah suatu kesalahan akademis yang dilakukan oleh Pendeta Erastus Sabdono. Banyak teks Alkitab membuktikan tentang kemanusiaan Yesus, ya, itu benar. Tetapi sekali lagi saya mau tegaskan bahwa itu dalam konteks penyelamatan. Nah, tetapi di sisi lain Alkitab juga memberikan penekanan yang sama, memberikan penekanan yang sama terhadap kealahan Yesus pada saat dia berinkarnasi. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama dijelaskan bahwa pada mulanya adalah firman atau logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos, Allah atau Bapa. Lalu firman itu atau logos itu adalah Allah sendiri. Nah, Yohanes sedang memberikan penekanan terhadap praeksistensi Yesus. Dia adalah benar-benar Allah sejati sebelum dia berinkarnasi. Dia sudah eksis sebagai Allah di dalam kekekalan. Lalu pada saat bersamaan, dia juga bersama-sama dengan Theos atau bersama-sama dengan Bapa menciptakan dunia ini. Nah, di ayat-ayat selanjutnya menjelaskan demikian, bahwa dia atau logos atau firman itu menjadikan dunia ini. Lalu dijelaskan di sana bahwa ia datang kepada milik kepunyaannya. Logos atau firman itu datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Jadi yang sekali lagi yang dimaksudkan dengan logos di situ, firman di situ adalah merujuk kepada pribadi Yesus sendiri. Lalu selanjutnya di dalam Injil Yohanes, masih dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58, ini konteksnya pada saat itu Yesus sedang berbincang-bincang dengan orang Yahudi, dan Yesus mencoba untuk bagaimana menjelaskan tentang praeksistensinya sebelum dia menjadi manusia. Dia katakan bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Nah, bagaimana mungkin Yesus menjelaskan bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada? Yesus sedang menjelaskan tentang praeksistensi dia sebelum dia menjadi manusia. Lalu di dalam Injil juga dijelaskan bahwa berita tentang kelahiran Yesus dijelaskan di sana bahwa kerajaannya sudah ada sejak purbakala atau sejak dahulu kala. Itu mengutip kitab Mika,
Dan ini jelas bahwa menjelaskan tentang bagaimana keberadaan Yesus sebelum dia adalah Allah sejati. Sebelum dia menjadi manusia, dia sudah eksis menjadi Allah. Nah, tapi ingat bahwa di dalam konteks inkarnasi, kealahan Yesus itu tidak hilang pada dirinya. Ya, dalam konteks inkarnasi dia hanya menambah kemanusiaan dalam kealahannya. Jadi kealahannya, natur kealahannya tetap ada, dan saat bersamaan natur kemanusiaannya juga ada pada dirinya. Sehingga Yesus memiliki dua natur atau dua natur, natur Allah sekaligus natur manusia. Ya, jadi banyak bukti-bukti atau banyak teks-teks Alkitab yang benar-benar menonjolkan atau menunjukkan tentang bagaimana kealahan Yesus itu sendiri. Jadi pada saat memberikan penekanan hanya ansi kepada kemanusiaan Yesus dan saat bersamaan menolak kealahan Yesus pada saat dia berinkarnasi, ini merupakan kebohongan akademis. Dan menurut Alfred Tennyson, bahwa kebohongan tertinggi itu adalah memaparkan kebenaran sebagian. Jadi mencoba memaparkan kebenaran sebagian itu merupakan kebohongan tertinggi. Jadi yang dilakukan oleh Pendeta Rasul Sabdono adalah beliau sedang memaparkan kebohongan tertinggi kepada publik. Sebab beliau hanya memaparkan kebenaran sebagian tentang kemanusiaan Yesus dan menolak kealahannya. Jangan tertipu dengan nama besar seorang pendeta lalu tidak mampu bersikap kritis terhadap setiap pengajaran-pengajaran yang diajarkan. Kiranya apa yang saya paparkan dapat memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.